Hari ini tepat 46 tahun lalu Indonesia dilanda tragedi berdarah yang disebut Gerakan 30 September. Bagi para anak pahlawan revolusi maupun keturunan anggota PKI, tragedi ini membuat kehidupan masa kanak-kanak mereka berubah 180 derajat. Berikut laporan tim liputan Topik, Aprilia Yahya dan Elang Triwari. Jadi waktu itu saya terakhir melihat bapak saya lewat di depan saya, matanya sudah merem ya, diseret-seret sama itu Cakrawirawa sama mereka yang datang. Jadi kakinya yang dipegang, diseret begitu. Begitulah ingatan Amelia Yani, putri ketiga almarhum Jenderal Ahmad Yani pada malam tragedi 30 September 1965. Sehari sebelum peristiwa subuh itu, Amelia ingat betul firasat kepergian sang ayah. Bapak bilang tanggal 5 Oktober hari ABRI kan, semua bolos ikut bapak ke istana katanya gitu. Ya senang kan bolos, nggak pernah ke istana lagi kita. Diajak bapak ke istana kan istimewa gitu kan. Nah, tanggal itu ada botol minyak wangi di situ, nggak ada tutupnya atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya itu sumpah. Lalu minyak wanginya itu diusapkan ke saya sama adik-adik saya. Bapak bilang, kalau ada yang nanya wanginya dari mana, bilang dari bapak. Itulah wasiatnya yang saya pikir, yang kita nggak tahu bahwa itulah terakhir kita bicara sama bapak, dialog terakhir ya. Peristiwa kehilangan sang ayah membuat Amelia shock, tidak bisa menerima kenyataan ayahnya sudah gugur. Sang ibulah yang menyadarkan keadaannya sebagai seorang yatim. Amelia bersama adik-adiknya belajar di rumah selama 1 tahun dengan mendatangkan guru pribadi. Jadi tidak bisa menerima itu cukup lama ya. Iri, cemburu sama orang lain ya, lihat nggak tutup ya, kok enak hidupnya kan gitu. Sebagai anak kan kok jadi presiden bapakku malah mati gitu ya, dimakamkan di Kalibata kok kita jadi begini, itu adalah pasti sebagai anak ya. Beranjak dewasa, Amelia meneruskan pendidikannya dengan baik dan layak. Kini Amelia Yani adalah ketua umum salah satu partai politik. Partai Komunis Indonesia disebut-sebut berada di balik peristiwa Gerakan 30 September dan hingga saat ini peristiwa tersebut masih menimbulkan banyak kontroversi. Namun yang menarik di balik peristiwa ini adalah sebuah kisah kehidupan tentang mereka yang disebut sebagai keturunan PKI. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Sedikit sebelum jam 12, ayah saya dijemput oleh 2 buah mobil yang saya perkirakan itu berasal dari Auri. Dan diminta untuk menghadap presiden malam itu. Kemudian dia pergi bersama mereka yang menjemput itu. Dan sejak itu tidak pernah saya lihat lagi. Pasca tragedi berdarah itu, kehidupan Ilham Aidit berubah drastis. Dari anak seorang menteri menjadi anak seorang buronan paling dicari. Aidit terpaksa berpindah-pindah rumah sampai akhirnya menetap di Bandung, Jawa Barat. Kira-kira H+7, saya dialihkan ke Bandung. Sebelumnya 2 hari saya dialihkan ke Kebayoran, ke Kebon Baru, Jalan Wijaya, di rumah paman saya. Tapi kemudian paman saya bilang paling aman ke Bandung. Kemudian saya dialihkan ke Bandung. Ketika itu buat seorang anak kecil itu tiba-tiba merasa kehilangan semuanya. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Kemudian dia, ibu juga melarikan diri. Ibu juga terpaksa melarikan diri. Mungkin sudah mendapat informasi bahwa segera mengamankan diri. Di sana, Ilham berkuliah di jurusan arsitektur pada salah satu universitas swasta di kota itu. Dan akhirnya membawa takdirnya menjadi seorang arsitek, serta menantu seorang perwira militer. Saya anak ketua PKI. Ya, beliau sedikit shock. Menurut saya bukan sedikit, cukup shock banget malah. Karena sedikit kolaps lah. Salah satunya, dia nggak menduga sedikit gitu. Itu terjadi di Bandung ya. Kemudian dia setelah dia sadar, dia kemudian terkopoh-kopoh menelpon. Yang belakangan saya tahu dia menelpon Pangdam.
melaporkan. Kalau saya pandangannya Haris Dewo. Haris Dewo ini teman posting dia. Itu dia cerita bahwa ada anak saya ini pasal sama anaknya Ayu gitu. Tapi saya tahu jawaban dari Haris Dewo ketika itu. Lalu apa yang salah? Sekitar 5 tahun silam atau 2006, para keturunan dari dua kelompok yang pernah saling berhadapan ini akhirnya bertemu dalam sebuah silaturahmi. Memang, jalan untuk menuju rekonsiliasi tidak semudah yang diharapkan. Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo, putra pahlawan revolusi Majen Sutoyo, yang mendirikan forum silaturahmi anak bangsa menemui berbagai kendala kompleks. Dan agar kita bisa mewariskan suatu keadaan yang lebih baik kepada anak cucu kita dan bahwa peristiwa semacam itu tidak terulang kembali. Buka pintunya! Cepat, cepat! Buka!